أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Sekarang kita di surah Al-Bayyinah, surah Makkiyah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surah ini tentang sifat-sifat orang non-muslim di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Sehingga kita nanti perlu meyakini surah ini, sehingga tidak ada lagi keraguan pada diri kita bahwa Islamlah agama yang diterima di sisi Allah. Islamlah yang mengantarkan kebahagiaan pada manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Karena banyak kaum muslimin, Pak, yang masih ragu-ragu tentang agamanya. Menganggap bahwa Nasrani, Hindu, Yahudi dan yang lainnya juga berada di atas kebenaran. Nggak boleh Islam itu monopoli kebenaran sendiri. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan melepaskan agama dan keyakinan mereka hingga datang bayyinah. Ayat ini, Pak, Allah mengabarkan kepada kita tentang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ahlul kitab itu terdiri dari al-Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Nasara. Mereka ini adalah agama samawi, agama yang turun dari langit, yang diturunkan kitab suci dan diutus Nabi kepada mereka. Yahudi diturunkan Musa alaihi salam beserta apa? Kitab Taurat. Nasara diturunkan apa? Isa bin Maryam bersama dengan Injil. Nah, adapun musyrik adalah selain Yahudi dan Nasara. Apakah itu mereka yang menyembah patung, menyembah sapi, menyembah monyet, menyembah matahari, menyembah api. Nah, semua ini apa? Dikategorikan musyrik. Agama yang tidak memiliki kitab suci yang turun dari langit. Didahulukan ahlul kitab daripada orang musyrik, karena ahlul kitab ini punya keistimewaan tersendiri, Pak, di mana kita muslim masih boleh memakan sembelihan mereka. Tak kala mereka menyembelih sapi mungkin atau kambing, kita apa? Masih halal memakannya. Wa ta'amuhum hillul lakum. Sembelihan mereka halal bagi kalian. Meskipun mereka tidak mengucapkan bismillah di saat apa? Menyembelih hewan kurban. Adapun orang musyrik haram kita makan sembelihan mereka, Pak. Demikian juga kita apa? Masih dibolehkan sebagai muslim menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Paham? Kita dibolehkan nikahi apa? Nasrani atau Yahudi. Tapi sebaliknya tidak boleh. Yaitu apa? Laki-laki ahlul kitab menikahi muslimah. Kenapa, Pak? Karena biasanya perempuan itu akan ngikut suaminya.
Nah, muslim nikah dengan ahlul kitab itu boleh. Tapi kalau sekiranya memungkinkan dia terpengaruh murtad gitu, maka ini tidak dibolehkan. Saddu dzara' yaitu menutup celah agar dia tidak terjerumus ke agama ahlul kitab. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ini ungkapan mereka, Pak, bahwa kami tidak akan meninggalkan agama kami sampai datang bukti. Jadi di dalam agama kita al-bayyinah atau bukti itu berbagai macam jenisnya. Ada yang sifatnya dia syahid. Syahid itu orang yang menyaksikan, Pak. Nah, Rasulullah nanti juga adalah syahid, syahida wa mubasysyira wa nadhira. Dia adalah sebagai saksi sekaligus pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kalau dalam permasalahan yang disengketakan, maka terkadang membutuhkan 4 saksi, terkadang 3, terkadang 2, terkadang 1. Contoh dalam hal menuduh orang lain berzina. Contoh suami menuduh istrinya berzina. Maka si suami harus mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung istrinya ini berzina. Kalau tidak, maka nanti dia di haddul qadhfi, yaitu dicambuk 80 kali. Kalau dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi dari kalangan laki-laki. Ini Pak? Yang membutuhkan 4 orang saksi. Ada pula yang membutuhkan 2 orang. Seperti dalam hal utang piutang. Paham? Tak kala ada orang mau minjam uang kepada kita, Pak, maka kita datangkan saksi ini, saksikan bahwa si fulan ini minjam uang. Karena nanti ketika ada sengketa di belakang hari bahwa dia tidak mengakui utangnya, maka ada saksi. Ini ada saksinya. Kamu telah meminjam uang. Terkadang pula dibutuhkan 1 saksi seperti masuknya 1 Ramadan. Ini minimalnya berapa? 1 orang saksi saja yang menyaksikan bahwa hilal 1 Ramadan telah datang. Ini Bayyinah yang pertama, yaitu syahid. Yang kedua terkadang ikrar, pengakuan. Dari Dari seseorang yang dituduh. Kamu berzina ya? Suami menuduh istrinya berzina. Terus si istrinya berkata, iya saya memang berzina. Selesai. Nggak perlu didatangkan 4 orang saksi, dia sudah mengakui. Terkadang pula dengan korinah. Korinah itu adalah hal-hal yang menunjukkan kebenaran tuduhan tersebut. Contoh kita nuduh seseorang nyuri kotak infak. Mana buktinya? Buktinya nih CCTV. Paham? Buktinya CCTV. Ini buktinya uang ada sama kamu. Ini bukti yang dilihat oleh kasat mata ataukah bukti tertulis. Nah, tapi al-bayyinah di sini yang diinginkan oleh Allah adalah ayat setelahnya. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Yaitu kedatangan seorang rasul dari Allah yang membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan. Rasul yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah rasul yang terakhir diutus. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, rasul yang terakhir adalah Muhammad. Dia nabi sekaligus rasul. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Diangkat menjadi nabi tak kala diturunkan surah Al-Iqra, surah Al-Alaq. Diangkat menjadi rasul tak kala diturunkan surah Al-Mudaththir. Nah, minallah, utusan Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang ditunggu-tunggu Pak oleh orang Yahudi, Ahlul Kitab, dan orang-orang musyrik. Sehingga di Madinah itu Pak, ada 3 kabilah dari kalangan orang-orang Yahudi. Ada Yahudi dari kabilah Quraidah, ada dari Bani Nadir, ada dari Bani yang lainnya. Yang mereka sengaja bermukim di Madinah, ada juga yang mereka bermukim di Khaybar. Karena mereka membaca kitab Taurat mereka Pak, bahwa akan ada nabi yang diutus yang akan muncul nanti di mana tempat tersebut banyak ditumbuhi pohon-pohon korma. Paham? Akhirnya mereka datang ke sana, ke Madinah, karena tahu bahwa di sini nanti akan muncul seorang nabi yang hijrah ke situ, ke Madinah. Sampai tak kala mereka sering sering tengkar kelahi dengan orang mukimin, orang-orang tempatan dari kalangan kabilah Aus dan Khazraj. Mereka sering melakukan sesumbar. Nanti kalau datang nabi, kami akan memerangi kalian bersama nabi yang terakhir tersebut. Akhirnya karena seringnya diucapkan oleh orang Yahudi ini Pak, akhirnya Pak, orang-orang tempatan ini mendapatkan ilmu bahwa akan ada nabi nanti di sini. Tak kala terdengar nabi muncul di Mekah, maka ada dari kalangan Ashabul Ansor yang duluan beriman. Orang-orang Yahudi enggak beriman, kenapa Pak? Karena ternyata mereka mengedepankan kesukuan. Oh, ternyata nabi yang muncul, nabi yang terakhir ini bukan dari kalangan mereka. Akhirnya mereka tidak mau mengikutinya. Padahal mereka sudah tahu. Allah sebutkan Pak di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu persis ciri-ciri Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Coba Pak, kita sebagai seorang ayah, meskipun anak kita 10 itu kita paham semua ciri-ciri anak kita. Nah demikianlah orang Yahudi, paham betul ciri-ciri apa? Nabi Muhammad. Tapi tak kala Nabi Muhammad datang, mereka kafarubih, mengingkari. Nah, orang-orang musyrik juga demikian. Tak kala datang muncul Nabi Muhammad yang mengikrarkan diri sebagai nabi, mereka enggak mau menerima. Padahal sebelum diangkat menjadi nabi Pak, Muhammad ini adalah digelari dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Yang kebiasaan orang-orang musyrik tak kala mau safar keluar Pak, mereka nitip barang-barang berharga mereka kepada Muhammad ini. Tapi giliran diangkat menjadi nabi, mereka tolak mentah-mentah. Sampai mereka berkata, sahirum majnun, orang yang gila. Falamma ja'ahum, tak kala datang kepada mereka seorang nabi, qala asatirul awalin, mereka berkata ini adalah orang penyair, tukang sihir dan yang lainnya. Yatslu suhufan mutahharah, yang membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan. Apakah Rasulullah membacakan seperti kita membaca buku saat ini? Maka jawabannya tidak. Rasulullah membaca min zohri qalbi, yaitu dari hafalan dia. Karena sistem penyampaian wahyu dari Jibril menuju kepada Nabi Muhammad itu dengan ditalqin, dibacakan. Kemudian Rasulullah menghafalnya dan menyampaikannya kepada sahabat dan orang-orang musyrik. Fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran tersebut, yaitu Al-Quran Al-Karim, kutubun qayyimah, ada kitab-kitab, menunjukkan bahwa Al-Quran itu berisikan di dalamnya juga kitab Injil, kitab Taurat,
Jadi kesimpulan-kesimpulan ada disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nggak perlu lagi cari-cari kitab-kitab yang lain. Cukup membaca Al-Quran, maka di sanalah akan didapati kebenaran. Didapati apa Pak? Kebenaran. Karena Allah telah apa? Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu di dalam Al-Quran. Apa saja yang Bapak cari tentang apa? Tentang perkara-perkara dunia maupun akhirat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan di yang kejadian lagi viral ini Pak, kebakaran di Amerika sana itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Sering kita sampaikan berulang-ulang, tapi dengan apa? Dengan pembahasan yang lain, yaitu tentang apa? Tentang fihi isorun minan nar, ada angin yang bertiup kencang disertai api yang membakar kebun-kebun. Itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 266. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Ada angin disertai api. Jadi apa saja yang kita cari di dalam Al-Quran, kita dapati. Cuman masalahnya karena kita kurang membaca Al-Quran, kurang mentadabburinya, akhirnya apa? Kita mencari ilmu-ilmu yang lain. Paham? Kitab-kitab yang lain. Padahal semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kita yang bingung, anak kita sekarang yang hidup di zaman media sosial, yang anak kita siang malam memplototin HP, bingung kalau sekiranya dia melalang buana ke sana kemari, apa solusinya ini? Akhirnya kita datangkan orang barat, orang yang nggak paham agama, menjelaskan tentang solusi hal tersebut. Padahal di dalam Al-Quran banyak solusi yang ditawarkan oleh Allah tentang permasalahan yang kita hadapi. Nah, jadi di dalam Al-Quran Al-Karim itu berisikan juga kitab-kitab yang lain. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah ahlul kitab berpecah belah kecuali setelah datang Rasul tadi, yaitu Muhammad. Di ayat ini Pak ada dua penafsiran ulama. Orang ahlul kitab itu berpecah belah sebelum dan sesudah diutusnya Rasulullah. Di mana Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. 70 yang terancam neraka, 1 golongan yang selamat. Kemudian orang Nasrani terpecah belah menjadi 72. 71 yang terancam neraka, 1-nya yang masuk surga. Nah, kita umat Islam juga terpecah menjadi apa? 73 golongan. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan bahwa ahlul kitab itu sudah apa? Sudah terpecah dari dulu. Lebih terpecah lagi mereka tak kala apa? Kedatangan Nabi terakhir ini. Di mana ada di antara mereka yang mau menerima, ada juga yang tidak. Seperti dari kalangan Yahudi ada Abdullah bin Salam, ini menerima. Dari kalangan orang Nasrani juga ada seperti Raja Najasyi, yang dulunya dia adalah orang Kristen, raja di Ethiopia sana. Ketika mendengar Nabi Muhammad, dia apa? Dia beriman. Sampai Rasulullah apa? Mensolati solat goib tak kala dia meninggal dunia, Pak. Kenapa? Karena dia tidak ada yang mensolati di sana, di Ethiopia sana, di Habasyah. Akhirnya Rasulullah solat goib. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka
Mereka di sini Pak meliputi ahlul kitab dan orang-orang musyrik, juga kaum muslimin. Seluruh mereka diperintahkan tentang 3 hal yang disebutkan di ayat ini Pak. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Berarti ketiga syariat ini sudah diperintahkan kepada mereka Yahudi, Nasara, orang musyrik dan kaum muslimin juga. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, agar beribadah kepada Allah mukhlisin. Mukhlisin itu murni Pak, tidak ada campuran sedikit pun. Seperti air putih ini. Air putih ini enggak ada campuran sedikit pun, dia murni. Hanya untuk Allah. Kalau sekiranya ada campuran, maka itu namanya syirkun. Apakah itu riya, sum'ah, ujub? Paham Pak? Tak kala seseorang bekerja, paham? Dia mengharap gaji, juga mencari pahala. Berarti ini apa? Bersyirikat kan? Tak kala ada orang yang beribadah, dia juga kepengen dianggap. Maka ini apa? Syirik, ada tujuan yang bersyirikat pada dirinya. Ketika ada seorang dai, dia menyampaikan ilmu agama, berharap juga sesuatu dari apa? Pekerjaannya ini. Berarti apa? Dia ada 2 gordoni, ada 2 tujuan. Jadi kalau sekiranya dia murni untuk Allah, benar-benar tidak mengharapkan sesuatu, bahkan pujian, ucapan syukran pun enggak dia harapkan. Allah berfirman di dalam surah Al-Insan itu Pak, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, tidak mengharap sedikit pun balasan wala pujian, tidak pula pujian, tidak pula ucapan apa? Syukron. Jazakallah khair. Tak kala ada orang Pak nyumbang di masjid. Dia mulai dari awal hingga sudah tegak. Dia nyumbang pembangunan masjid tersebut. Ketika ada rapat penyusunan DKM, dia enggak dipanggil, enggak dilibatkan. Terus ada sesuatu, kok saya enggak dihargai banget ya? Paham? Padahal saya loh yang bangun masjid itu. Saya yang banyak menyumbang, kok saya enggak dipanggil walau dilibatkan dalam pengurusannya? Oh, berarti ada sesuatu nih Pak yang dia harapkan dari dia nyumbang itu. Kok takmir yang sekarang enggak noleh pun enggak sama saya ya? Kok saya enggak dikasih tempat duduk sedikit pun di masjid itu? Paham? Berarti ada sesuatu yang dia harapkan. Dia tidak mengharap pujian, tidak mengharap dihormati, pokoknya tidak ada sedikit pun harapan dari perkara-perkara dunia ini. Murni apa? Lillah. Ini sangat berat Pak. Sesuatu amalan yang paling berat itu adalah ikhlas. Karena ada saja sesuatu yang muncul di dalam diri kita. Yang jadi masalah Pak di kalangan para ulama itu tak kala ada syirikat di situ. Ada syirikat tujuan. Contoh seorang guru agama mungkin atau ustadz gitu. Di mana dia ngajar di sekolah atau di pondok pesantren, di samping dia mengajar ilmu agama, itu kan pekerjaan mulia ya. Di sisi lain juga dia butuh kehidupan buat dirinya dan keluarganya, minimal uang bensin untuk operasional dia. Paham?
di samping dia dakwah, juga ada sesuatu yang dia harapkan berupa gaji. Maka bersyirikat dalam hal ini Pak tidak mengapa, tapi tidak boleh nanti lebih dominan kepada tujuan duniawi. Karena ada seorang sahabat Pak yang dia pergi haji, tujuannya bukan untuk haji, tujuannya untuk menyewakan ontanya di sana. Bagi apa? Bagi jamaah haji yang mau istilahnya apa? Mau nyewa onta, dia nanti sewakan. Itu tujuan dia ke Mekah. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan kamu nggak boleh nggak boleh haji, karena kamu tujuannya dagang ke sini. Turunlah ayat yang berbunyi la junaha, tidak ada dosa bagi mereka yang tujuannya ada dagang, kepengen juga ibadah. Tapi tadi Pak tidak boleh dominan. Dalam artian apa? Si guru ini kalau nanti pihak yayasan atau pihak pengelola pondok pesantren mengatakan, Pak maaf ya, bulan ini kita nggak bisa gaji, paham? Maka ya sudah, si ustadz mengatakan iya saya tetap mengajar meskipun nggak ada gaji. Insya Allah ada saja rezeki dari Allah. Berarti ini apa Pak? Memang dia dominannya untuk apa? Dakwah di situ. Bukan untuk mencari fulus. Karena dia tahu rezeki minallah, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bilang gini, wah, enggak bisa dong kayak gitu. Paham? Saya mau makan apa? Nah, istri saya mau makan apa? Enggak, saya enggak mau. Udah, berarti dia lebih apa, Pak? Lebih dominan ke tujuan duniawi. Ini yang baru disampaikan tentang apa? Tentang tidak ada gaji untuk bulan depan dan seterusnya. Ada di sana guru lagi yang dia studi banding, Pak. Kesana kemari nyari siapa nih yayasan atau sekolah yang lebih tinggi gajinya. Paham? Di sini hanya 2 juta, di sana 3 juta, di sana 4 juta. Akhirnya apa? Mutanakil, pindah sana sini hanya untuk mencari apa? Mencari ma'isyatun dongkak. Jadi sangat berat perkara ikhlas ini. Kemudian amalan yang kedua Pak yang diperintahkan di sini adalah wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Di mana ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka apa? Disyariatkan juga salat. Entah tata caranya bagaimana, pokoknya apa? Mereka salat. Sebagaimana Isa bin Maryam menceritakan Pak, tak kala dia baru dilahirkan, kemudian diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara, apa yang dia ucapkan Pak? Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kitab kepadaku. Wa ja'alani nabiyya wa awsani bis shalah, dan dia mewasiatkan kepadaku untuk salat. Berarti apa? Orang Nasrani pun itu diperintahkan salat. Wa yu'tu zakah, demikian juga membayar zakat. Muslim. Wa yu'tu zakat. Jadi syariat zakat ini sudah ada. Dan ini berkelanjutan juga ke syariat kita. Kenapa Pak dua hal ini senantiasa beriringan antara apa? Antara salat dan zakat? Karena di sana itu ada orang-orang Pak yang dia ketika ditopang, ditunjang oleh uang, baru dia lancar salatnya. Paham? Ada di sana orang yang wa minan nasi, kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu ada yang beribadah di pinggir-pinggir jurang. In asobat husarro itoma'an nabi. Jika nyaman hidupnya, tenang, banyak penghasilannya, nyaman dia ibadah, rajin. Tapi ketika susah hidupnya, inqalaba ala, dia berbalik, nggak mau lagi sholat, nggak mau ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sering sekali menggandeng dua hal ini Pak. Sampai 82 kali Allah sebutkan antara sholat dan zakat. Agar apa? Agar tetap berjalan hal ini.
Demikian juga puasa. Puasa ini sudah ada sejak dulu. Allah berfirman di surah Al-Baqarah itu, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang qayyimah. Qayyimah itu Pak maknanya adalah menjauh. Menjauh apa? Dari kesyirikan. Ada anak-anak itu Pak yang dia kakinya bentuknya kayak O kan ya? Paham? Itu disebut dengan apa? Hunafa atau ahnaf. Karena apa? Saling menjauh satu sama lain. Maka Hanif atau Qayyimah ini maknanya apa? Tegak dan menjauh dari kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Di ayat ini Allah mengabarkan kepada kita Pak bahwa non-muslim jika mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka mereka kekal di dalam neraka. Sekaligus mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk apa? Manusia. Kenapa Pak? Karena mereka tidak menggunakan akalnya untuk mau memahami petunjuk, menerima petunjuk yang datang dari Al-Quran dan Rasulullah. Nah, syarrul bariyah. Bahkan Allah menyebutkan kal an'am balhum adol. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Karena tidak mau menggunakan apa? Akalnya. Jadi kita harus meyakini ini Pak, bahwa non-muslim jika mati dalam keadaan seperti itu, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Tapi di sana ada aliran yang dikenal di negara kita namanya JIL. JIL itu jaringan Islam liberal. Ya mereka mengatakan bahwa agama semua sama. Semua adalah sarananya sama, menuju akhlak yang mulia. Maka yang terpenting itu adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, ya maka si muslim akan masuk surga, si Nasoro, si Majusi juga akan masuk surga. Paham? Jalannya saja yang berbeda, tujuannya satu, yaitu apa? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Roma berbagai macam, tapi sama tujuannya, menuju ke sana. Ini ajaran apa Pak? JIL, liberal, yang banyak apa menyebar di universitas-universitas Islam di negara kita ini. Sementara Pak, orang Yahudi itu nggak mau kita sama dengan mereka, karena mereka mengatakan nahnu ahibbau, nahnu abnaullahi wa ahibbau. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Mana mungkin kami mau disamakan dengan Muslim dengan apa? Dengan Nasrani. Orang Nasrani juga nggak mau disamakan dengan apa? Orang Muslim. Karena kita orang Muslim ini dianggap apa Pak? Dianggap adalah domba-domba yang sesat. Mereka adalah domba-domba yang dapat petunjuk. Kita domba-domba yang sesat. Padahal kita onta-onta yang sesat, yang Pak, yang mendapatkan apa? Petunjuk. Mereka apa? Nggak mau. Ini datang orang Bahlul mengatakan apa? Semua agama sama. Yang dikenal dengan apa? Wahdatul adyan, penyamaan
seluruh agama. Akhirnya apa? Orang sebagian muslim ada yang sholat di gereja, ketika ada nanti merayakan bersama, saling apa? Toleransi yang kebablasan. Nah, jadi ini bantahan telak bagi orang-orang Yahudi, Nasara, ahlul kitab, apa namanya, orang-orang liberal. Mereka adalah penghuni neraka jahanam sekaligus syarrul bariyah. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, lan tarodo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara, Pak, tidak akan pernah ridho dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Paham? Berusaha mereka membuat makar-makar agar apa? Memusnahkan Islam dan penganutnya. Tapi alhamdulillah agama ini tetap dijaga terus-menerus sampai datangnya rih, angin yang bertiup yang mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik apa? Manusia. Ini kabar dari Allah sekaligus pujian bagi apa? Kaum mukminin dan kaum muslimin, bahwa mereka akan masuk ke dalam surga, mereka adalah sebaik-baik manusia. Coba perhatikan, Pak. Kalau di sebuah negara, nggak usah di sebuah negara lah, di sebuah kompleks saja, kalau mayoritas non-muslim di situ, minoritasnya adalah muslim, pasti muslimnya akan tertindas kan? Diganggu dengan suara minuman, suara-suara musik, minuman-minuman keras dan yang lainnya. Tapi coba lihat, tak kala muslimnya mayoritas, non-muslimnya sedikit gitu, maka non-muslim ini tentram hidup mereka, nyaman, nggak diganggu. Karena memang ajaran Islam mengajarkan hal itu nggak boleh mengganggu non-muslim. Paham? Maka Allah gelari mereka dengan apa? Khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Rahmatan lil alamin. Nah, kapan mereka mendapatkan keutamaan ini, Pak? Jika dalam kehidupan mereka menyertai dua hal ini, yaitu iman dan amal. Iman dan amal. Iman itu identik dengan ilmu. Tidak mungkin ada keimanan kalau tanpa ada dasar-dasar ilmu. Ilmu dan amal. Karena jika hanya berilmu tapi tanpa ada amal, ini sama dengan orang Yahudi. Paham, Pak? Atau ada ilmu, ada amal tanpa ilmu, ini seperti orang Nasara. Paham? Ada amal tapi tanpa ilmu, ini seperti apa? Nasara. Demikian juga orang-orang musyrik, mereka itu beramal tanpa ilmu. Maka orang yang bahagia dunia dan akhirat, mereka yang menyertai kehidupannya dengan ilmu dan amal, iman dan amal. Amal harus dilandasi iman, iman harus berbuah amalan. Tidak bisa terpisah dua hal ini, Pak. Tapi ternyata di dalam tubuh kaum muslimin juga ada kelompok-kelompok yang mereka memisahkan amal dari keimanan. Di Indonesia ini banyak sekali murji'ah. Murji'ah itu, Pak, adalah mereka yang tidak memasukkan amal ke dalam iman. Mereka menganggap bahwa iman tetap sempurna meskipun tanpa ada amalan. Paham? Maka mereka ini sering melakukan pembunuhan, melakukan korupsi dan yang lainnya, karena menganggap apapun yang saya lakukan itu tidak mempengaruhi iman. Iman saya seperti Abu Bakar dan yang lainnya,
meskipun saya berbuat maksiat. Sementara ahlu sunnah mengatakan iman haruslah berbuah amalan, amal haruslah didasari oleh iman. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Kemudian Allah di ayat ini Pak menambahkan lagi keutamaan dan sifat bagi mereka yang bahagia dunia dan akhirat. Tadi mereka di dunia khairul bariyah, kemudian nanti di akhirat mereka dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Tidak ada istilahnya keluar lagi Pak. Beda kalau neraka. Neraka kadang keluar, kadang kekal. Tapi kalau surga nggak mungkin lagi ada yang keluar. Selama-lamanya di situ. Nah, dua sifat lagi yang disebutkan di sini adalah radhiyallahu anhum, mereka ridho. Maknanya apa? Ridho Allah menjadi Rabb mereka, ridho Islam sebagai agama mereka, ridho Muhammad sebagai utusan untuk mereka. Sekaligus mereka khasyah, takut kepada Rabb-nya. Jadi sifat ini Pak yang membuat kita tetap terus berada di rel ketaatan. Kalau dalam kehidupan kita disertai dua hal ini, ridho dan takut. Paham? Kalau kita ridho terhadap sesuatu Pak, akhirnya apa? Kita taat kepadanya kan? Contoh, wali kota yang terpilih atau gubernur yang terpilih, yang dia janji-janjinya kemarin bahwa gratis pol, ternyata mungkin hanya untuk orang yang fakir-fakir saja yang gratis. Yang kaya enggak gratis. Ya sudah, kita ridho aja sudah. Paham? Atau makan gratis. Oh, ternyata yang makan gratis yang kalangan fakir-fakir saja. Enggak semuanya anak-anak dikasih makan gratis. Ya sudah, kita terima. Karena kita yang memilih. Dia menjadi gubernur, presiden kita, dan yang lainnya. Paham? Oh, saya lo nggak milih dia Ustadz. Ya karena suara yang terbanyak. Anda suara 1 lawan 1000, 2000 ya nggak bisa menang. Itulah apa? Kesalahan dalam demokrasi. Nah, demikian Pak, ini akhir dari surah Al-Bayyinah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bismillah Ustadz. Yang saya tanyakan masalah halalnya sembelihan ahlul kitab Ustadz. Apakah itu berlaku sampai akhir zaman ya Ustadz? Walaupun semakin lama kan ajaran mereka semakin menjauh ya dari kemurnian ajarannya gitu. Yang kedua, tentang bolehnya menikahi wanita dari ahlul kitab. Itu apa maksudnya, harus masuk Islam dulu atau boleh berbeda? Iya. Demikian Ustadz. Pertama, tentang sembelihan mereka, itu halal hingga hari kiamat. Meskipun mereka tidak menyembelih dengan bismillah. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'amuhum hillul lakum. Sembelihan mereka halal bagi kalian. Orang Yahudi sekarang Pak sama dengan Yahudi di zaman Nabi. Paham? Mereka ingkar, mereka kufur, mereka apa? Merubah-rubah Taurat, sama. Paham? Hingga hari kiamat mereka apa? Tetap seperti itu, dan kita juga halal memakan sembelihan mereka. Yang kedua, tentang apa? Tentang wanita dari kalangan ahlul kitab. Kita halal juga menikahi mereka meskipun mereka apa? Tidak masuk ke dalam Islam. Kalau dia masuk ke dalam Islam namanya muslimah. Bukan lagi apa? Ahlul kitab. Paham Pak? Tapi kalau sekiranya kita bisa memilih, maka pilih muslimah, itu yang terbaik. Apalagi di akhir zaman Pak, perbandingannya 50-1. Kalau enggak poligami, kasihan muslimah-muslimah. Paham? 50-1 Pak. Ini kesempatan bagi apa? Poligami. Sementara mereka kan enggak boleh nikah sama apa? Ahlul kitab.
muslimah ini. Maka ini kesempatan nanti. Coba lihat yang lahir-lahir itu Pak, banyakan apa? Perempuan daripada laki-laki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.